Waktu dan tempat ulun silakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina biha 'indal wuqufi baina yadayhi rabbina. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labaika ya man dallana wa hadana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na fi kulli aqwarina wa ala alihi wa sahbihi an-nur amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini bersama-sama kita memperingati hari Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal kaunu yusbihu wa yumsi fi sururin wa ibtihaj. Alam semesta ini pagi, petang, mereka semuanya dalam keadaan gembira menyambut kelahiran baginda Nabi kita Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ma'nal farah bin Nabi asa alaina yadum, kata Habib Ali Habsyi. Bersama kami senantiasa kami gembira dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah menjadikan gembira ini di dalam kehidupan kami. Selama-lamanya kami gembira dengan Nabi Muhammad. Tidak pernah kita ini terlepas daripada gembira dan bersyukur atas nikmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abil Abbas Al-Marsi, salah satu guru daripada Imam Al-Busiri, beliau mengatakan, "Law ghaba anni Muhammadun tarafata ain ma'adatu minal muslimin." Seandainya sekedip mata Nabi Muhammad lepas daripada ingatanku, maka aku bukanlah umat Islam. Begitulah mereka kecintaannya dengan baginda Nabi Muhammad, sehingga punya murid Imam Al-Busiri Shahibul Burdah. Bagaimana berkahnya qasidah Burdah dibaca, ibu-ibu baca Burdah, amaliyah Burdah. Ya, siang-siang ada di Banjarmasin ini membaca Burdah. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Berkah. Kenapa? Imam Busiri punya guru ternyata mahabbahnya kuat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mendengar daripada kalam itu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau berkata, kaifa ghaba anni wa huwa ainu aini. Bagaimana ini yang ngarang Ratibul Attas, Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kata beliau, bagaimana Nabi Muhammad bisa hilang daripada pandanganku, daripada kedipan mataku, sedangkan Nabi Muhammad adalah mataku. Nah, ini lebih hebat lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah bersama-sama kita di malam ini malam yang ke-13 ya, malam yang ke-13 daripada bulan Maulid. Alhamdulillah,
Alhamdulillah memperingati kita berhadir bersama kita para guru, Ustadz Guru Kurtubi kan, Rahmadi, juga ada guru qari kita, guru muslih ya, bisa mukhlis bisa muslih ini Farak Banani, dan juga beberapa tokoh-tokoh masyarakat daripada Raudatul Mustafa. Alhamdulillah kita dengar tadi ketika Mahalul Qiyam ya, rami iramanya, ya Nabi salam alaika fali rabbi kullu hamdin jalla ayyahsurahul ad idhabana biwujudil al-Mustafa al-Hadi Muhammad, kata Habibul Habsyi, kepada Allah wali rabbi kullu hamdin, segala syukur kepada Allah yang mana nikmat tidak mungkin terhitung, nikmat yang begitu besar. Bahkan sebagai ulama tafsir mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, seandainya kalian menghitung nikmat Allah tidak mungkin bisa menghitung. Nikmat apakah itu? Nikmat wujudnya baginda Nabi Muhammad. Itu nikmat yang ada kalau dihitung-hitung ya. Idhabana biwujudil Mustafa al-Hadi Muhammad, ketika Allah anugerahkan kepada kita wujudnya baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Makanya di dalam riwayat Imam Tabrani daripada Sayyiduna Abdullah bin Abbas, siapa yang mengucap jazallahu anna nabiyana sallallahu alaihi wasallam, jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh, yang membaca kalimat itu jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh, maka maulah lapah 70 malaikat mencatat pahalanya selama 1000 subuh. 70 malaikat Allah perintahkan, catat itu pahala orang yang membaca kalimat itu. 1 hari kada tuntung, 2 hari kada tuntung, 3 hari, 4 hari, sampai 1000 subuh kada tuntung juga. Apa artinya? Terima kasih banyak. Allah membalas daripada jasa Nabi kita Muhammad, dan Allah lah yang pantas untuk membalas jasa Nabi kita Muhammad. Namun kita umat ini tidaklah mampu membalas jasa kemuliaan dengan wujudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam semesta mengerti, mereka paham betapa besarnya anugerah Nabi kita Muhammad, hingga ya, alam semesta ini yusbihu wa yumsi fi sururin wa btihaj. Setiap pagi, setiap petang mereka itu, alam semesta ini mereka gembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka itu tidak diperintahkan untuk gembira. Mereka tidak punya rasa, tidak punya hati, tidak punya taklif. Kita manusia ini yang diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, untuk gembira. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmatnya hendaknya mereka gembira, hendaknya mereka senang dan bahagia. Kenapa? Karena wujud Nabi kita Muhammad adalah anugerah yang paling besar. Wa kana fadlullahi alaika azima, sungguh anugerah Allah terhadap engkau ya Rasulullah besar. Wa inna arsalnaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan Nabi kita tiadalah diutus kecuali sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita memperingati Maulid ini akan menjadikan menambah mahabbah kita kepada Nabi Muhammad, cinta kita kepada Nabi Muhammad. Cinta ini luar biasa. Nabi kita ketika itu khutbah, ada orang Arab Badui datang langsung memotong khutbah Nabi. Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat?
Ini orang dari pegunungan. Nabi kita khutbah di depan para sahabat, dipotong khutbah Nabi, langsung nanya kapan hari kiamat. Ya, tidak permisi, tidak apa, seakan-akan kurang adab. Tapi Nabi kita melihat ini orang bertanya penuh dengan cinta. Nabi kita bertanya balik, ma'adat talaha, apa yang kamu siapkan untuk kedatangan hari kiamat? Dia menjawab, saya tidak dengan banyak sholat, tidak banyak puasa, tapi saya punya cinta kepada Allah dan engkau ya Rasulullah. Itulah pengakuan seorang Arab Badui. Dia merasa tidak ahli sholat, ya, kadang sembahyang tahajud kayak pian misalnya setiap malam 1000 rakaat, insya Allah. Ya, ada puasa yang Senin Kemis, ya, amal-amalan yang baik, yang banyak, tidak merasa seperti itu. Mungkin kita sama dengan orang Arab Badui ini. Apa amalan sholat kita? Ini sholat witir kita ini istiqomah kah kadang? Ya, sedangkan waktu sahur waktu yang paling mulia. Allah memanggil setiap sepertiga malam, hal min sa'ilin, hal min ta'ibin, hal min mustaghfirin. Adakah yang minta aku beri? Yang taubat aku beri ampunan, yang istighfar aku beri maaf. Waktu yang mulia, kenapa di waktu itu? Ternyata keberkahan waktu sahur, sebab di waktu itu dilahirkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sama kita dengan Arab Badui ini. Ada banyak amal kita ini, cuman ujarnya ulun cinta Allah dan engkau ya Rasulullah. Nabi kita pun menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama siapa yang engkau cintai. Dalam riwayat almar'u ma'aman ahab, orang bersama siapa yang dia cintai. Jadi kebersamaan dengan Nabi Muhammad itu dengan cinta, bukan dengan amal yang banyak, tapi dengan cinta, dengan mahabbah yang tulus kepada Nabi Muhammad. Ya, umat ini berat untuk beramal apalagi di zaman sekarang. Tapi kalau dia punya cinta, insya Allah Allah berikan kemuliaan bersama Nabi Muhammad SAW. Bagaimana seorang pecinta Habib Ali Habsyi mengatakan, bi jannatin masyadani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Itu di Al-Quran banyak kisah tentang kenikmatan surga. Ajib, surga itu luar biasa. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sungguh kami utus engkau wahai Muhammad sebagai saksi. Saksi bahwasanya kelak kata Nabi Muhammad, saya telah sampaikan kepada umat ini keselamatan, jalan hidayah, jalan petunjuk, jalan ke surga. Nabi kita berikan kabar gembira tentang surga. Kenikmatan surga mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara an qalbil bashar. Kenikmatan yang tidak mungkin bisa dipandang oleh mata. Nih kita hidup ini melihat kenikmatan dengan mata kita, bentuk-bentuk warna-warni, keindahan dunia, kemegahan dunia, kecanggihan dunia. Surga tidak bisa digambarkan dengan apa yang kita lihat, baik itu istananya, rumahnya, gedungnya, kebunnya, atau kita dengar, oh di sana ada keindahan alam, keindahan daerah, keindahan kota, atau di hati kita membuat keindahan sendiri. Surga tidaklah semisal itu semuanya, apalagi tentang bidadari surga. Ya, kenikmatan makan, minum, dan beberapa air minum daripada air susu, air madu, air khamar, air tawar, makanan yang tidak pernah berhenti, yang tidak akan membuat kita kenyang, sakit perut, ataupun kenikmatan yang luar biasa di surga itu. Orang makan di surga keringatnya jadi misik harumnya. Nah, kenikmatan itu kata Habib Ali Habsyi, aku tidak ingin masuk surga karena kenikmatan itu. Apa ibaratnya ke surga hanya ingin kenikmatan. Dimakan kita dunia sudah makan juga, sudah minum juga, sudah menikah juga, sudah tempat tinggal rumah yang enak, yang aman, yang bahagia.
Fi jannatin ma syaqani min wasfiha, tidak membuat aku rindu ke surga karena sifat surga, tapi karena di surga ada kekasihku Nabi Muhammad. Nah, ini kekasihku ada di surga, lalu hendak masuk ke dalam surga. Ini ibarat pengantin itu yang kamar dihiasi dengan dekorasi yang begitu indah, paling mahal. Sekali masuk lakiannya kededah mempelai biniannya, kira-kira rasa tuh kayak apa? Biniannya buka karena lakian tadi kenalan di Facebook aja, diedit sekalinya muhanya, dikira anom sekalinya kai, buka biniannya ya. Kebagusan rumah kamar pengantin tadi tidak ada artinya, tidak ada kekasih. Begitulah orang yang mahabbah dengan Nabi Muhammad. Mereka ingin ke surga bersama Nabi Muhammad SAW. Sauban, sahabat Nabi, beberapa hari tidak hadir di majelis Nabi. Ditanya sama Nabi, mana Sauban? Biasa dengan kita, kadang Sauban khidmat di rumah Nabi, sering ke rumah Nabi, melihat Nabi. Beberapa hari tidak hadir, ditanya sama Nabi. Dipanggillah Sauban, terlihat pucat seperti orang yang sakit. Sauban, ada apa kau? Ada apa engkau? Sakit apa engkau? Ya Rasulullah, ulun kada garing, ulun tak ingat. Nah, ketika kita hidup bersama, nyaman melihat pian, nyaman memandang pian, bahagia sholat di belakang pian, kenikmatan yang luar biasa, parak lawan pian ya Rasulullah. Tapi ulun taganang kelak di akhirat, kiapa nasib ulun, apakah bisa melihat pian bersama pian? Siapa ulun, siapa engkau? Engkau adalah bersama para nabi, para rasul. Kedudukan engkau begitu tinggi. Ulun ini apa? Amunnya ke surga juga, surga yang di bawah. Bisa kada bertamu lawan pian, kada parak lawan pian, kada melihat pian. Hampa ulun di surga ya Rasulullah. Seandainya masuk surga, ulun mungkin seperti itu. Apalagi jika ulun masuk ke dalam neraka, selama-lamanya ulun celaka. Begitulah para sahabat. Padahal mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tidakkah kita yang hidup 14 abad setelah wafatnya Nabi Muhammad, kehidupan Nabi Muhammad, tidakkah kita semakin rindu untuk melihat wajah indah Nabi kita Muhammad? Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Sekali-kali di kamar tuh rindu dengan Nabi, latihan bulan maulidnya, latihan. Kunci kamar sorangan, menangis untuk Nabi Muhammad, rindu dengan Nabi Muhammad ya. Latihan, belajar lawan Nabi aja di kamar. Hadirkan Nabi, hadirkan engkau berada di Raudhah, hadirkan engkau berada di hadapan Qubatul Hadrah, hadirkan engkau seakan-akan bersama Nabi Muhammad ya. Latihan, rindu ya. Nah, kita ini kadang di kamar sorangan, bicik HP aja, rindu lawan siapa ya. Itulah fitnah zaman wayah ini, ngalih fitnah ini, sorangan ngalih, bakawan ngalih, bakawan makin munyak, sorangan juga tambah munyak. Ini sorangan makin banyak kawan sekalinya, hibak kawan, sorangan banyak kawan, di HP kawannya banyak banget. Susah kita meluangkan waktu lawan Nabi Muhammad, susah kita menangis rindu dengan Nabi Muhammad. Tidakkah kita mengganang kayak Sauban tuna sampai garing? Apakah bisa melihat Nabi Muhammad? Sayyidah Aisyah ketika menjahit, ibu-ibu ya, di waktu malam pakai lampu, jatuh jarum, lampu mati, habis minyak gasnya. Kalau di sini kan mati listrik. Alhamdulillah malam ini sudah kada mati. Bulan Maulid kada mati, alhamdulillah ya. Sebelum Maulid rancak benar mati lampu ya kada. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan illa suruji. Setiap rumah Nabi kita hadir,
Nabi kita ada, tidak perlu lampu. Nabi kita udah cahaya. Ada papa mati lampu, pun ada Nabi Muhammad di hati kita, di rumah kita, di kota kita Nabi Muhammad. Sekalimantan ini mati lampu, kata papa bila Kalimantan ini masih ada majelis sholawat Nabi Muhammad, masih diperingati maulidnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah, berkat maulid Nabi Kandawani PLN memati lampu. Di demo buahannya benar. Cahaya Nabi kita ya. Begagap mencari jarum halus, masuk Nabi kita ke kamar, tarang wajah Nabi kita, kelihatan jarum yang kecil, diambil ya, dimasukkan benang. Sayyidah Aisyah mengatakan, betapa indahnya cahaya wajahmu ya Rasulullah, betapa indahnya, terang. Makanya Nabi kita itu wala yura dilluhu bisyamsi dzufadani, ambayang Nabi itu kada kelihatan di terik matahari. Kenapa? Sinar matahari kalah lawan sinar Nabi kita Muhammad. Jadi kita ada ambayangnya Nabi kita. Jadi jangan ngaku Nabi bila ada ambayang masih dites jadi panas sih, bila ada ambayang lain Nabi itu palsu. Ya. Cahaya Nabi kita mengalahkan cahaya matahari. Itu matahari, apalagi sekedar lampu listriknya aja, lampu minyak gas saja. Sayyidah Aisyah, terangnya wajah engkau ya Rasulullah. Kata Nabi kita, wailun man lam yarani yaumal qiyamah. Ya Aisyah, celaka orang yang tidak memandang aku kelak di hari kiamat. Celaka. Kasihan dia. Ada tetamu Nabi, ada dapat Nabi di akhir akhirat. Ada tetamu dengan Nabi, aneh. Padahal umat Nabi Muhammad kada tetamu sekalinya. Celaka dia. Ditanya siapa dia yang celaka ya Rasulullah? Idza dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Dia yang tidak memandang wajahku kelak di hari kiamat, ketika disebutkan namaku dia tidak bersolawat kepadaku. Disebutkan nama Nabi Muhammad biasa-biasa aja. Ya, apalagi namanya nyambati peringatan Maulid Nabi, di sini hibak dengan sholawat. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan, wahai orang yang mengharap syafaat Nabi Muhammad, sallu alaihi wa sallimu taslima. Hanya mulai dilanggar beda, bisa jam 12 mulai kan aja. Digerak orang sudah hanya mulai. Insya Allah ada lawas ya. Hanya 20 menit 2 jam cukup ya lah, 2 jam. Kalau hendak syafaat sholawat Nabi Muhammad, alhamdulillah kita ahlus sunnah wal jamaah ya, ngerti peringatan maulid. Ya Rabbi sholli ala Muhammad asyrafi badrin fil kauni asyraq. Paling indah bulan purnama yang menyinari daripada alam semesta, sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya apa sih yang kita ambil dari peringatan maulid ini? Ya, kita udah mendengar cerita kelahiran itu luar biasa. Cahaya itu begitu indah, keberkahan itu sangat nyata. An Ummi Abdurrahman bin Auf Syafa, cerita ibunya Abdurrahman bin Auf. Ketika Nabi lahir, aku yang menjadi bidannya, aku yang menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Terpancar cahaya, terlihat istana Romawi. Aku pun pingsan, ya, tidak tahan melihat keindahan cahaya Nabi Muhammad. Aku mendengar aina zahab tabih, dibawa kemana? Qala ilal maghrib, ke barat. Aku pun pingsan lagi mendengar suara, dibawa kemana? Qala ilal masyriq, ke timur. Ternyata bayi yang lahir penuh dengan cahaya keindahan luar biasa, dibawa oleh malaikat ke barat dan ke timur, dikelilingkan ke alam semesta untuk mendapatkan keberkahan kelahiran Nabi Muhammad. Termasuk di Teluk Dalam ini dilewati juga timur barat ya. Aku ingat kata Ummu Syafa, hingga diutus Nabi kita Muhammad menjadi Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat bidannya Nabi kita Muhammad punya anak Abdurrahman bin Auf, sahabat yang luar biasa, sahabat yang Allah kabarkan daripada salah satu penghuni surga, sahabat yang paling kaya di Mekah dan di kota Madinah. Kenapa? Keberkahan ibunya menyaksikan cahaya Nabi kita Muhammad. Insya Allah kita dapat keberkahan. Ya, insya Allah hidup ini cari berkah aja. Ujar wali, lagu wali, cari nah, apalah anak-anak lagu wali ini. Arahnya aja wali. Nah, cari berkah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah berkah beratan di malam ini. Berkah. Ya. Apapun yang kita luangkan untuk Nabi Muhammad itu luar biasa. Tenaga kita, waktu kita, harta kita untuk Nabi Muhammad ini tidak dianggap kecil. Kalau timbangan emas itu kena angin aja pian bergerak. Hati kecil emas meniup pakai hidung, ya, barat itu. Timbangan Allah Subhanahu Wa Taala membalas orang yang berkorban untuk Nabi Muhammad lebih detail daripada timbangan emas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, akan melihat nanti kebaikan meskipun sedebu kebaikan. Alhamdulillah, berapapun infak pian di majelis ini tidak ada sia-sia. Meskipun 2000 panggal pulang duitnya, ada apa-apa terima aja. Ya, dia sudah ada kebaikan untuk Nabi Muhammad. Tahun kena 200.000, 2000 dulu dipancing. Sangka baik aja, jangan pinasarik mah, jangan bari 2000, 5000 agar pemaulitan karena cinta Nabi ini jalan umat Nabi Muhammad nih ya. Jangan umat Nabi Muhammad sedikit apapun tidak pernah itu dipandang sedikit. Al-Ghalilu indana ma yugalu galil. Sedikit kali itu untuk Nabi Muhammad tidak dikatakan sedikit, itu besar. Sebab yang kita luangkan waktu kita, tenaga, harta kita untuk makhluk yang paling besar, kekasih Allah Ta'ala Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, mudahan berkah harta pian barataan, berkah waktu pian barataan, anak-anak kita berkah, kampung kita berkah, aman. Ya, ini titik-titik api banyak di Kalimantan. Ya, terakhir di Teluk Dalam ini kebakaran di barat di pasar tuh, nah, terakhir kah? Ya, hari Jumat kada salah. Nah, ulun pas lari pagi di Taman Kamboja jam 8 melihat asap. Nah, sekalinya ulun datangi aja. Ini perdana ulun melihat kebakaran. Sekalinya dasar kawak parak. Nah, biasanya mendengar BPK aja lewat, entah kemana kebakarannya. Mulai di tengah asap, ya api ada di dalam, itu api semakin banyak sampai ke muka. Ala kulli hal, artinya musibah. Ya, jaga bersama-sama. Ibu-ibu jaga memasak, ya, jangan sampai sambil main HP memasak. Enak ada ingat lagi memicik HP memasak, ada temati daripada kompor. Ya, untuk keselamatan bersama. Ini apalagi musim panas ini, mudah-mudahan kada lawas lagi hujan. Ya, berkat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kena hujan lebat, kena banjir pulang, panas kena kepanasan pulang. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, kita anggap baik aja berataan. Begitulah kita dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah.